Cara menghormati Gubernur Jawa Barat adalah sekolahnya bersih, itu cara menghormati. Walaupun baris menghormat saya, lingkungannya bersih, saya tidak dihormati. Ya. Udah bersih-bersih belum? Sudah. Udah belum? Sudah. Udah bersih-bersih belum? Ini baju apa? LPK. Kelas berapa sekolahnya? Pagi itu suasana di SMK N2 terasa sedikit berbeda. Kedatangan sosok yang pernah membuat banyak hati tergerak kini kembali hadir. KDM dengan langkah tenang, KDM memasuki gerbang sekolah, menatap setiap sudut yang dulu sempat ia singgahi. Bukan sekadar kunjungan biasa, kali ini ia datang untuk melihat langsung perubahan. Jawa Barat. Apakah semua sudah menjadi lebih baik? Gaya tinggi enggak? Pakai sepeda enggak? Jarang. Jalan kaki enggak? Jarang. Gaya tinggi enggak? Duit punya enggak? Harus dibenerin. Cek deh. Suasana mendadak berubah saat KDM mulai menyusuri area belakang SMKN kedua. Langkahnya melambat, sorot matanya tajam memperhatikan setiap sudut. Tumpukan sampah, rumput liar yang meninggi, dan sudut-sudut yang tampak tak terurus seakan berbicara sendiri bahwa masih ada yang harus dibenahi. KDM berhenti, wajahnya serius. Ini kenapa bisa seperti ini? Ucapnya pelan, namun penuh tekanan. Ini Pak, nanti suruh ini Pak. Siap. Kepala sekolahnya siapa? Pak Deden, Pak. Ada kepala sekolahnya? Sedang di alun-alun, sedang kesini, Pak. Bikin mesin untuk Anak-anak, coba keluar sebentar, katanya tegas, namun tetap terkendali. Para siswa pun saling berpandangan, lalu perlahan keluar dari kelas. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi. KDM menunjuk ke arah belakang kelas. Coba kalian lihat sendiri, ini lingkungan kalian. Tempat kalian belajar setiap hari, suasana mendadak hening. Ayo, bersihkan dulu. Tempat sampahnya ada kan? Kemarin saya kasih. Saya kasih 10 kan? Sudah Mesin potong rumput sudah? Belum, Pak. Belum nyampe? Iya. Om, kesibuk mesin potong rumputnya. Segera gitu. Kemarin setelah Bapak kesini, kita bereskan, Pak. Ya, mesin potong rumputnya kan saya janji ngirim 10. Iya. Nih hati-hati nih kaca nih. Hati-hati. Langkah kaki KDM kali ini ditemani langsung oleh kepala sekolah dan para guru SMKN kedua. Mereka berjalan bersama menuju area belakang sekolah, tempat yang jarang terlihat namun menyimpan banyak cerita. Begitu sampai, suasana langsung berubah. Tumpukan sampah terlihat di beberapa sudut. Rumput liar tumbuh tak beraturan. Area yang seharusnya menjadi bagian dari lingkungan pendidikan justru tampak terbengkalai. Dari rumah bawa parang, bawa arit, bawa cangkul. Sehari itu beresin sekolah. Berapa jumlah siswanya? KDM berhenti. Ia menatap sekeliling dengan wajah serius. Kepala sekolah dan para guru hanya terdiam, seakan ikut merasakan ketegangan yang sama. Ini sudah berapa lama dibiarkan seperti ini? Tanya KDM pelan, namun penuh tekanan. Kerja keras, Pak. Kotor nggak di Jepang? Enggak. Kira-kira anak-anak kita kalau belum terbudaya bersih di sini stres nggak waktu pertama? Siap. Nanti dihukum di sana. Nanti dan kita ketika pergi ke luar negeri kita harus dikagumi bahwa bangsa kita ini beradab. Gitu loh. Orang Jawa Barat tuh beradab nih Pak Kaca. Ya. Oke. Bapak bisa nggak anak-anaknya nanti bikin praktikum? Satu, di sini ada pabrik pengelolaan sampah pemilahan organik anorganik. Baik. Kemudian KDM lalu menatap area belakang sekolah yang tadi dipenuhi sampah plastik. Kenapa tidak kita olah? Kenapa tidak kita manfaatkan? Suasana mulai berubah. Ada harapan di sana. Tak lama kemudian, KDM mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Untuk mendukung itu semua, saya akan bantu. Semua langsung menoleh. Saya siapkan bantuan 50 juta rupiah untuk membeli alat mesin pengolahan plastik. Suasana mendadak hening, lalu berubah menjadi haru. Saya kasih 50 juta ya. Siap. Ya? Siap, Pak. Tap. Nanti minta nomor rekeningnya. Siap. Saya kasih 50 juta untuk beli bahan, mesin, peralatan untuk merubah botol-botol menjadi biji plastik. Oke. Yang kedua, ini kan belum dicat ya? Belum. Udah.
Ya, saya kasih 30 juta untuk ngecatnya, saya kasih 80 juta. Lingkungan itu penting. Kalau tempatnya terlihat rapi dan indah, anak-anak juga pasti lebih semangat belajar. Ujar KDM dengan nada tenang namun penuh makna. Ia kembali menatap tembok-tembok yang kusam. Kalau dibiarkan seperti ini, lama-lama jadi tidak enak dilihat dan kesannya seperti tidak terawat. Saya nanya, bekerja itu semuanya di ruang kelas nggak? Tidak. Bekerja itu orang terlatih kepekaan. Sopir kalau nggak peka banyak kecelakaan. Pemimpin kalau nggak peka nggak bisa ngendaliin. Ya, belajar kepekaan. Perempuan kalau nggak peka diselingkuhin suaminya. Itu penting. Jangan ya. Awas kamu kaca tuh. Ini kaca Pak. Ayo, besok semua anak siswa SMK. Ya. Nggak boleh ada spanduk di dalam areal dan di luar sekolah ya Pak ya. Sekarang sudah bukan musimnya lagi menggunakan spanduk. Kalau upahnya kan nggak usah bayar. Gimana kalau anak-anak ngecat? Boleh nggak dari sisi pendidikan anak-anak mengecat ruang kelasnya? Boleh. Saya nanya, boleh nggak? Melanggar nggak? Tidak. Ya udah yang ngecat anak-anak. Beli 30 juta, catnya aja cukup nggak? Kosnya mereka suruh bawa. Boleh kan? Boleh. Nanti kos kita siapkan. Beli catnya aja yang bagus. Baik. Yang luar ruang, yang paling mahal catnya. Menurut saya 30 juta cukup. Baik. Selamat pagi. Kehidupan setelah sekolah jauh lebih berat dibanding di dalam sekolah. Hukuman ketika sudah kerja jauh lebih sakit dibanding dengan hukuman tuh kan kayak gini Pak. Nanti Bapak bisa bikinkan tempat-tempat sampah hasil karya anak-anak di sini, ya. Dilukis atau di apa kan bisa. Kemarin kita bikin Japatol Pak. Udah harus kreatif. Pemesinan Japatol. SMK. Jaring sampah botol. Nah, anak-anak sekolah bisa digerakin untuk memperbaiki. Hari itu, bukan hanya sampah yang dibersihkan, bukan hanya tembok yang akan dicat ulang, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Kesadaran bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. KDM datang bukan sekadar melihat, tapi mengingatkan bahwa sekolah ini adalah tempat lahirnya masa depan. Dan masa depan itu layak untuk dijaga, dirawat, dan diperjuangkan bersama. Ruang kelasnya kotor, berantakan, toiletnya kotor, nilainya di bawah sekian, tapi kalau yang bersih kasih 9. Setuju. Enggak, Bapak butuh apa saya nanya? Beko untuk TLB. Beko untuk praktek. Iya, untuk praktek. Sama beko jelek. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting anak-anak tuh artinya praktek. Ya, udah, besok saya kirim beko. Siap. Terus apa lagi? Mesin CNC. Mesin CNC, Pak. Untuk yang pemesinan. Apa tuh CNC tuh? Untuk yang teknik pemesinan membentuk berbagai produk itu, termasuk tadi yang Bapak sampaikan, alat untuk membuat alat mesin sampah itu juga pakai CNC. Oh, CNC. CNC ada mesin tuh di mana? Dijual itu. Kirim beko yang sudah tidak dipakai, yang ukuran besar atau kecil ke SMK 2 Subang. Ya. Yang lagi disidak. Ya. Yang gede juga nggak apa-apa, yang berfungsi kirim sini aja. Siap. Atau kamu utus orang ketemu kepala sekolah SMK 2 punya apa saja di PU yang tidak dipakai. Siap. Ya. Itu? Siap, Pak. Mobil misalnya kirim sini. Ya. Mobil, Pak. Oke. Yang area kecil udah sangat ini. Ya udah Bapak hitung ini di paping blok semuanya. Siap. Dari sini sampai depan depan. Bapak hitung kebutuhannya berapa. Baik. Nanti sisa Bapak punya uang bos berapa? Siap. Sisanya nanti saya bantu. Baik, Pak. Ya. Kita sudah pokoknya asal yang dicarikan kuaing. Ini apa ini? Logo jurusan, Pak. Jurusan, tanda jurusan. Ya, udah rusak. Bukan nggak ada duit, nggak kreatif. Itu karya anak-anak, Bapak. Ya bukan nggak kreatif. Kenapa tidak diperbaikin? Ada las di sini mesinnya? Ada. Gampang. Ya, Pak. Punya cat? Ada jurusannya? Ada. Gerakan mereka. Ya. Langkah KDM perlahan meninggalkan SMKN 2, namun pesan yang ia tinggalkan masih terasa kuat di setiap sudut sekolah. Tentang kepedulian, tentang tanggung jawab, dan tentang harapan yang tak boleh dibiarkan pudar. Karena sejatinya, perubahan bukan soal siapa yang datang, tapi siapa yang mau bergerak setelahnya. Itu kelas Pak? 2 SMA. Coba mana jurusan kimia? Bikin analisis, ya kan? Asbes. Nanti tahun ini saya ganti. Siap.
Nggak boleh pakai asbes. Siap. Nah, ini juga sama pakai seng. Ini asrama, aula untuk kegiatan-kegiatan umum, Pak. Pakai seng. Ya dari awalnya begitu. Padahal masih bagus pakai kenteng. Dari awalnya bantuannya. Oh, dari situnya, dari Jakartanya dulu harus sekarang boleh dong dirombak? Boleh, sangat kali. Boleh, Pak. Kita impiannya merombak ini, Pak. Boleh dong direhab ya. Boleh, Pak. Dikasih genteng kan? Siap. Kayak itu tuh. Ya. Ya kan? Itu masih bagus bangunan lama pakai genteng. Kita impiannya pakai tepat. Ya, ini apa ini? Ini masjid untuk putri, Putih. Masjid perempuan. Hari ini mungkin hanya tentang sampah, cat, dan lingkungan sekolah. Namun sesungguhnya ini adalah tentang membangun karakter. Karena sekolah yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih. Dan dari tempat sederhana ini akan lahir generasi hebat yang siap mengubah dunia. Oke, ini sengaja dibengkokin. Oh, bengkok. Memang bengkok ya. Jadi bukan sengaja dibengkokin ya. Bisa nggak dilurusin? Bisa. Ada mesin lasnya nggak? Ada. Bisa nggak dicat? Bisa, Bapak. Dicat dong. Siap. Ini sedang dalam proses untuk Enggak, ini memang sengaja diginiin. Enggak sih, Pak, makanya. Memang indahnya begini. Oh, enggak. Dalam proses, Pak. Enggak, dalam proses. Dalam proses, besok kerjakan. Sekarang mulai kerjakan. Siap. Oh, jangan dalam proses terus. Oh, semua dalam proses. Kapan jadinya? Oh. Mohon maaf ya, Pak ya. Siapa? Saya gubernurnya sableng.